tahun 2013, ini bukan tahayul, 2013 sampai 2021 bulan Agustus ini kita masuk di namanya Windu Sengoro. Bonus MC, bawahnya kambing guling. Jadi saya itu mau ditukar 2 tabung es doger. Let's talk it. Let's talk. Jumpa lagi talker di saluran yang inspirasi, aspirasi, edukasi dan motivasi. Alhamdulillah cuaca hari ini bagus banget nih ya. Iya. Sejuk banget ya ini. Sejuk banget ini. Mungkin karena kita kedatangan tamu yang menyejukkan. Ke bawah suasana. Dari raut wajahnya. Es batu kan. Wow. Cool. Kas. Membawaannya mantep deh. Oke. Nah, Mas Opat tahu nggak nih tamu yang kita undang hari ini siapa? Yang saya tahu sih MC yang apa malah ininya asosiasi dia. Benar. Siapa nih? Oke, nggak pakai panjang lebar ya, kita kenalin langsung nih. Ini dia tamu kita sekarang, Pak Abdul Gofar. Bang ada bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Yang penting sehatnya itu. Itu yang jadi kekuatan. Iya, kita. sehatnya itu yang penting. Bener-bener. Sedikit nih, Pak Gofar ini MC yang lama, yang Casablanca kenal. Hanya Casablanca yang kenal aja. Kalau Casablanca kenal, Pastinya paling lama. setidak-tidaknya Setidak-tidaknya satu. Casablanca itu dari awalnya memang saya yang MC. Dari generasinya ayah. Baru turun ke abang. 2 generasi. Dua generasi saya sudah Jangan pegang ada 4 Casablanca generasi, ini. Mas. Iya terus. Alhamdulillah. Gitu. Ini MC yang lama, yang memang ya barengan sama MC yang udah lama-lama yang Alhamdulillah sudah mendahului Sudah itu. mendahului ya Pak ya. Beneran Pak itu. Iya. Kayaknya agak ngeri ngomongnya. Kenapa? Mungkin teman-teman catering yang lama-lama udah pasti kenal Udah banget kenal nih pasti, sama ya. Pak Gofar nih, ya kan udah tahu. Gimana aktivitas apa nih Pak Gofar? Biasa, Selain Mas. Katanya ditampuk menjadi Dewan Pembina Asosiasi apa sih? Oh ya, jadi saya perkenalkan dulu. Saya sekarang ini sebagai Ketua Dewan Pengawas. Oh, ada pengawas Pak ya. Dewan Pengawas HIPAPI Indonesia. Jadi HIPAPI itu adalah Himpunan Pembawa Acara Pernikahan Indonesia. Jadi di bawahnya adalah MC pernikahan dari semua daerah, dari semua adat, dari semua kalangan. Ya. Artinya ini kita punya DPP, kemudian kita punya DPW, kemudian nanti ada DPD yang tingkat kabupaten dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah saya sudah bergabung di HIPAPI ini kurang lebih setahun, karena kemarin pada bulan Juni kita Baru merayakan ulang tahun, ini ya? baru ulang tahun. Mantep. Ulang tahunnya. Ya, Mas Reza datang ulang tahun. Tahunnya mantep pokoknya. Di Papi ulang tahunnya mantep. Oh, yang di Taman Mini. Iya. Betul, di salah satu Iya. gedung paling hit di Taman Iya. Mini tuh Mas Opan. Ya kan? Iya. Kenapa kita undang MC Mas Opan? Ya, karena kita memang pengen di dunia wedding nih, keluh kesahnya gimana Ya. sih Pak? Rasanya tuh gimana? Maksudnya pasti semua terkena dampaknya. Baik. Lagi begini, apalagi bagi ketua dewan pengawas kan banyak yang curhat-curhatan Mas. Ya. Apalagi MC itu merupakan sosok yang punya peranan penting di wedding nih. Ya. Betul. Masa pandemi bener nggak Pak? Betul. Hah? Betul. Harus ngeworo-woro. Betul. tamu. Iya, Betul. Kan? Ceritain. Betul, Pokoknya baik. itu, Pak. Mulai Baik. pas pandemi. Jadi ada MC masa pandemi, artinya bahwa MC new normal. Karena kan memang berbeda bang, Betul. gitu loh. Jadi kalau MC pada zaman sebelum pandemi sudahlah cukup MC itu apa istilahnya apa yang sudah random dibuat oleh WO atau kita buat sendiri, ya itulah yang kita laksanakan. Tapi kalau di masa pandemi tidak bisa seperti itu, Ya. karena MC di masa pandemi ini harus lebih jeli. Pertama, lebih jelinya apa? Kita harus sampaikan protokol kesehatan yang harus dipatuhi apa saja. Kalau mulai dari 3M, ya, kemudian harus mencuci tangan, kita informasikan di mana sih venue menyiapkan wastafel pencuci tangan. Harus kita informasikan sebagai MC biar mereka tahu, gitu kan. Kemudian yang kedua, mengingatkan masker mohon untuk senantiasa dipakai
dipakai dengan benar. Ya, ya. Termasuk kita menyampaikan Bapak Ibu mohon untuk tidak memakai apabila masker tidak dipakai, mohon untuk tidak diturunkan. Karena kan ada yang yang masker kemudian kalau pas lagi makan atau minum maskernya diturunkan, itu yang salah. Ya, ya. Karena di bagian leher ini sesuatu yang tidak pernah tersentuh oleh hand sanitizer dan lain sebagainya, sehingga bakterinya bisa ke sini, nanti dipakai lagi justru itu nanti akan berbahaya. Ya sudah, kita informasikan. Jadi Bapak Ibu apabila masker tidak dipakai, mohon kemudian disimpan di tempat yang aman. Artinya aman itu aman dari bakteri, aman misalnya di kantong. Nah, itu kan aman, ya kan? Itu yang kedua. Terus kemudian setelah Bapak Ibu beraktivitas kembali, silakan masker untuk senantiasa digunakan. Yang ketiga kemudian menyampaikan untuk senantiasa menjaga jarak. Nah, menjaga jarak ini yang tadi saya sampaikan, Bang. Jadi MC harus jeli. Kalau sudah ada yang mulai kursi-kursi digeser-geser, sedikit demi sedikit geser gitu kan. Kemudian yang sudah mulai pelan-pelan terjadi kerumunan, nah itu MC harus tahu, oh di sana sudah ada kerumunan. Kemudian mohon maaf Bapak Ibu yang berada di pojok kiri, disilakan untuk menjaga jarak. Bapak Ibu sudah kelihatan berkerumun dan lain sebagainya. Nah, itu fungsinya MC. Nah itu kita sampaikan kepada seluruh MC yang tergabung di dalam IPAPI. Setiap MC rule-nya harus punya seperti itu. Jadi nggak cuman normally MC aja, tapi dia harus jeli gitu. Jeli, oh di mana ini? Oh di sana ternyata ada kerumunan, kita sampaikan. Oh di sana ada yang sudah selesai makan, selesai minum, tapi masker belum dipakai, kita ingatkan. Bapak Ibu langsung saja. Kalau memang tahu yang pakai baju apa, itu biar mereka tahu. Oh saya yang ditegur, sehingga segera dipakai. Dan itu pernah menegur langsung tamu yang pakai baju itu? Saya selalu. Oh. Bahkan kalau sudah saya announce, kemudian tidak ngeh atau mereka tidak aware, saya kemudian samperin. Saya samperin, mohon maaf Bapak Ibu, ini terlalu rapat. Mohon ngobrolnya memberikan jarak satu dengan yang lain. Ngebantu WO banget berarti. Ya itu makanya itu yang saya bilang. MC yang sekarang ini berbeda dengan kalau yang dulu itu kan kerjanya WO. Ya, kalaupun ada WO. Membangun suasana aja. Ya, itu yang saya katakan. Jadi, normally MC sebelum pandemi sama MC setelah pandemi. Jadi kalau MC new normal. Oh ya, namanya new normal. Jadi harus punya kenormalan baru, yaitu MC harus nggak cuma di satu titik, di satu tempat ngomong gitu. Tapi kalau memang omongannya sudah tidak didengar, omongannya sudah tidak direspon, tidak ada yang aware, kemudian kita harus nyamperin. Mohon maaf Bapak, boleh kita bergeser sedikit dan lain sebagainya. Cara penyampaiannya ada nggak tamu-tamu yang agak-agak ngeyel? Iya pasti lah, orang Indonesia. Ada ya. Jadi pandangan ini gimana tuh sebagai MC? Ada atau banyak Pak? Ada, tapi banyaknya tidak. Makanya ini sebenarnya satu dua memang yang, karena di kalangan kita ada yang kadang-kadang memang ngeyel. Oh saya sehat kok Pak, bukan Bapak yang sehat. Takutnya Bapak bersinggungan dengan orang yang rentan, kan kayak gitu kan. Jadi Bapak juga harus menjaga orang lain, biar orang lain juga menjaga Bapak. Ini kita sampaikan. Kita sampaikan seperti itu. Jadi kita dalam satu ruangan kita harus saling menjaga. Kan ada pepatah maskermu menjagaku, maskerku menjagamu. Wah, itu yang benar ini. Apa tadi? Maskerku menjagamu, maskermu menjagaku. Hebat. Ini tagnya HIPAPI ya? Maksudnya jangan cuma ingat DP mau menyelamatkan. Masker Mas. Itu kan motonya MC. Kalau motonya beda lah. DP mau menyelamatkan kamu. Iya gitu. Gitu. Karena kalau catering sudah di DP pasti kan akan masuk ke MC juga. Jadi kan? memang banyak itu kaitannya dengan normal kita menyampaikan ya. Kemudian yang lain-lainnya seperti menyampaikan untuk foto seperti foto keluarga saja di saat pandemi sama saat-saat yang lalu kan beda kan Mas. Kadang-kadang ada keluarga, Pak saya kan keluarganya, saya boleh dong naik ke panggung ke itu pengantin. Kadang-kadang harus kita sampaikan, Bu, justru keluarga itu kan yang harus pertama dijaga. Betul. Itu kan. Pertama harus dijaga, masa orang lain dijaga, keluarga nggak dijaga gitu kan. Kita sampaikan dengan baik gitu loh. Karena prosesnya kita melakukan prosesi wedding di era new normal ini itu sudah melalui berbagai macam rangkaian ya. Kita sampaikan ke dinas bagaimana protokolnya segala macam. Dan MC ini adalah garda terdepan setelah proses-proses di belakangnya. Karena dia yang pada saat pelaksanaan di lapangan berhasil tidak acara MC beban berat itu.
sangat beban berat, tapi kita memang harus melaksanakan itu. Betul. Kita merasa mempunyai tanggung jawab bahwa kita merasa membaik corong ikhtiar daripada pemerintah gitu. Betul. Kita justru walaupun nggak digaji, nggak diatur, kita merasa punya tanggung jawab bahwa kita harus membantu pemerintah bagaimanapun. Ini adalah pandemi ini memang sesuatu yang berat bagi kita semua. Oleh karena itu sebenarnya kita sudah sangat-sangat dibekali untuk bagaimana caranya nanti mengarahkan tamu dan lain sebagainya agar yang namanya 3M tadi bisa terlaksana. Berarti gitu. sebenarnya proses penyelenggaraan pernikahan ini di era pandemik ini itu bisa dilakukan dong ya sebenarnya. Sangat-sangat bisa dilakukan, Mas kita Reza. selaku pelaku Betul. industri udah bisa melakukan prokesnya dengan baik Betul, toh. betul. Iya. Jadi Apalagi MC di bawah Iya. asosiasi kan udah punya rules betul, segala betul, macam ya. betul. Jadi makanya sebenarnya tidak ada sesuatu hal yang harus dikhawatirkan ketika pemerintah ya yang punya regulasi ini kemudian memberikan izin untuk melaksanakan acara-acara pernikahan di gedung, tentu dengan kapasitas yang tadi masih dibatasi. Misalnya dengan kapasitas 50%. Saya rasa kapasitas 50% itu kalau kemudian kita range menjadi 2 sesi, saya rasa sangat-sangat aman. Sangat aman. Betul. Apalagi ditangani oleh orang-orang ya venue-venue yang memang profesional, artinya MC-nya profesional, sudah tahu tugasnya seperti apa. Kemudian catering yang profesional harus bagaimana melayani tamu ketika pandemi dan lain sebagainya. Kemudian dekorasi yang seperti itu, fotografernya juga sudah menguasai ilmu bagaimana era new normal harus kita laksanakan. Jadi nggak ada yang perlu ditakutkan. Makanya kita akan dorong kepada pemerintah yang punya regulasi untuk mengizinkan ini, utamanya Disparekraf. Ini jangan takut, Pak. Jangan takut. Kami ikut andil dalam pelaksanaan rangkaian acara wedding di gedung secara biar aman, prokes, dan artinya bahwa acara itu bisa dilaksanakan tanpa harus meninggalkan kekhawatiran. Itu loh, Mas Reza. Kita selaku pelaku industri bertanggung jawab ya. Kita bertanggung jawab. Terhadap pelaksanaan kegiatan yang benar. Yes. Karena sebelum acara berlangsung, sebelum ini dibuka ya, kita sudah memberikan betul. Satu formula. Betul. Ini yang misalnya terbaik. Ini gabungan semua asosiasi bergabung di situ untuk membuat ini formula buat terbaik pelaksanaan. Betul. Dan saya ingat banget ya bahwa kita di tahun 2020 itu beberapa kali mengadakan simulasi. Pasti dong Pak Ustadz, Pak Gofar terlibat aktif dalam hal itu. Benar ya? Betul. Kan, ya? Makanya yang saya alami, kita di tahun 2020 kita melaksanakan simulasi wedding itu 3 kali. Yang pertama di Krakatau Ballroom, kita mengundang Parekraf DKI ya untuk menyaksikan seperti ini yang nanti akan kita laksanakan. Kemudian yang kedua di Gedung Danapala. Di Gedung Danapala kita juga melaksanakan simulasi juga. Dan yang ketiga kita melaksanakan acara sosialisasi untuk new normal, yaitu yang seperti tadi MC harus ngapain, terus kalau dekor harus diapain dulu dan lain sebagainya. Kita juga mengadakan di Intercontinental Pondok Indah. Jadi sebenarnya nggak ada yang ditakutkan karena semuanya intinya apabila memang acara diserahkan kepada yang asosiasi yang memang sudah tergabung di dalam suatu asosiasi kompeten ya. Aslinya nggak ada kekhawatiran apa-apa gitu. Gitu. Makanya ya kita adanya pembicaraan ini, ngobrol ini, kita memberikan informasi lah ya kepada halayak ramai dan juga mendukung kebijakan pemerintah. Yuk kita sebagai pelaku ini sudah siap gitu ya. Jika memang protokolnya memang harus ketat gitu ya. Kalau menurut saya pembukaan industri wedding dalam beberapa minggu atau bulan ke depan sudah sepantasnya harus diberikan ya. Saya rasa seperti itu, Mas. Betul, saya rasa seperti ya? itu karena konsep kita sudah sangat bagus. Kemudian didukung oleh tenaga-tenaga yang memang punya tanggung jawab, itu yang penting. Punya tanggung jawab bagaimana membantu pemerintah agar pelaksanaan, karena berkaitan dengan ekonomi, artinya biar ekonomi jalan. Karena mungkin di suatu wedding itu memang acaranya cuman wedding, tapi setelah saya hitung-hitung ada 20 cabang yang mesti terlibat di dalamnya. Misalnya
fotografer, kemudian ada make up artis, ada kemudian salon bridal, penjahit betul, bridal, kemudian belum cateringnya. Catering itu sendiri sudah 13 macam. Tukang beras, tukang daging, tukang ayam, itu banyak banget. tukang sayur, ya kan? Paham banget. Saya Pak, itu karena itu ada di dalam new normal kita, Mas, New normal, yang ya? ada dalam panduannya. Ini loh, kalau yang terdampak itu nggak cuman yang mau punya hajat toh, yang berdampak ekonominya itu sampai 20 tadi yang kita. Kemudian MC, penyanyi, tukang main organ, sampai yang maaf tukang gotong-gotong itu pun mereka ekonominya betul. Itunya makanya itu kita berusaha keras untuk meyakinkan kepada yang mempunyai pemangku kebijakan agar ya sudah gitu, paling tidak diizinkan walaupun dibuka saja walaupun dengan pembatasan. Kita akan bantu pembatasannya seperti apa. Kita selaku MC akan sampaikan bahwa protokol kesehatan dipastikan akan berjalan. Kemudian kita akan senantiasa memberi edukasi kepada baik teman-teman vendor maupun kepada yang pemangku hajat maupun kepada tamu-tamu. Kayaknya untuk beberapa bulan ke depan kondisi memang seperti ini dan halayak yang pemangku hajat juga akan paham gitu ya. Paham, sangat paham. Jadi mereka juga bisa membatasi jumlah undangan. Ya. Sudah terbukti loh. Ya. Sudah setahun ini. Setahun ini enggak setahun berapa bulan lah. Ya. Kan mulai tahun 2020 itu Ya. di start itu di bulan Agustus September. Betul. Ya? Paling hanya baru sekitar 8 bulan. Iya, 8 bulan 9 bulan lah. 9 bulan. Di stop lagi. Itu bisa berjalan kan? Berjalan. Nah, sekarang di stop lagi. Nah, dan ini sebagai catatan saya di awal-awal pandemi, Mas Reza, saya selalu berkoordinasi dengan keluarga. Artinya gini, Bapak, tamu harus terdaftar semua, lengkap dengan nomor teleponnya. Betul. Jadi apa maksudnya? Jadi nanti kemudian saya sampaikan saya menyampaikan, Bapak Ibu, setelah 2-3 hari dari rangkaian acara ini, apabila Bapak Ibu mempunyai keluhan yang berkaitan dengan kegiatan ini dan Bapak itu punya keluhan yang mungkin saja COVID, silakan ada hubungan nomor telepon yang bisa dihubungi. Dan itu sampai sekarang hampir 127 event yang saya tangani setelah acara itu tidak ada klaster di wedding. Bener, Pak. Itu yang mau saya katakan. Bener. Jadi selama ini belum ada klaster terjadi di wedding dari pernikahan. Iya. Dan ini data loh ya. Iya, ini Pak data. Gopar melakukan itu. Saya melakukan itu secara sendiri. Iya. Gitu. Saya pun juga di Casablanca melakukan itu. Ya. Survei kepada Ya. pemangku hajat. Ada nggak dari keluarga terdekatnya? Ya. Tamu-tamunya terpapar COVID. Dan alhamdulillah zero, Pak. Iya. Ini bukan ngomong bohong, tapi memang itu kebukti. Ya. Bahwa saya sudah sampaikan di grup asosiasi juga udah pernah saya Ya, katakan. ya. Saya tidak pernah yang namanya nggak survei, saya survei. Ya. Sampai sekarang klien saya alhamdulillah nggak ada yang Ya, terpapar ya. COVID. Karena yang namanya COVID itu kan buat orang yang mohon maaf ya, Ya. mungkin juga kondisinya orang nikah kan bersih, Ya. protokolnya juga ketat. Betul. Zaman di bawah uang. Ya, ya, ya. Dan kalau orang yang sakit mungkin nggak bakal gedung, Ya, benar nggak Pak? ya, betul. Iya kan? Ya itu yang sudah menjadi data dan itu yang sudah menjadi kenyataan. Orang sakit-sakit sedikit ya maulah dia kondangan. Ngapain dia kondangan? Yang sehat pasti kondangan. Putut nggak Ada apa-apa. nih. Dan yang kondangan pasti hatinya seneng di sana. Iya. Hatinya seneng, nggak ada orang kondangan sedih. Kalau sedih di rumah aja gitu, ngapain kondangan-kondangan Oh, gitu kan. Jadi yang namanya wedding itu membawa nuansa Iya, makanya suasana Rasa bahagia. bersyukur, Gitu. bahagia, makan enak. Iya. Dan jujur saya di grup nih, saya ngomong kita ini udah kangen kondangan. Iya. Karena kondangan itu menjalin silaturahmi. Betul. Ya, makan enak, apalagi buat anak-anak mahasiswa. Iya. Perbaikan gizi, Bro. Iya. Lu enggak Pak Ustaz? Betul. Pengeluaran Betul. seminggu bisa ditahan Bisa tahun ditahan Iya. aja, Bu. Lu enggak Pak Gopar? Iya. Dan menumbuhkan ekonomi juga. Iya, itu tadi yang Secara nggak langsung ini kita pendukung dunia wedding pasti kita jaga nih. Ini lumbung. Iya. Nggak mungkin nggak kita jaga aja. Kita jaga banget. Gitu. Apalagi berhubungan sama orang yang baik. Iya. Ternyata bukan saya doang, Pak Gopar melakukan itu ya. Iya, saya melakukan itu. Survei pribadi. Survei pribadi karena saya pengen tahu apakah ada klaster yang memang terjadi dari wedding gitu. Dan ternyata sampai sekarang 127 event yang udah saya tangani semenjak saya itu alhamdulillah di bulan Maret, April, Mei, Juni itu saya sudah mulai pegang wedding. Jadi Juni itu saya sudah Juni 2020 itu saya sudah mulai pegang wedding. Pak Gopar dari Juni sampai ke Iya. kemarin bisa Iya. 120. Iya. Dan malah sebenarnya ya. ada beberapa klien Casablanca pada saat dia mau hajatan, Ya. dia mundurin acara karena memang dia
sakit. Ya kan gitu. Dan mereka punya kesadaran dong, Ya. tidak memaksakan kehendak. Betul. Ya udahlah Mas, kita lagi kondisi sakit gini lah. Betul, makanya itu kalau memang sakit pasti ya Masa pengantin pun yang mau kondangan pun pasti udah menjaga dirinya sendiri. Yang punya acara itu pasti dia mundur sendiri. Betul. Kan? Tanpa harus diingetin Iya. dia maksakan buat acara terus. Iya, Iya. iya namanya dia sakit, dia mundurin acaranya juga ke Casablanca. Mas, kita diundur acaranya karena apa? Memang kita lagi kondisi lagi sakit. Dan itu memang ada Pak Bapak. Iya. Jadi mereka tidak memaksakan kehendaknya mereka untuk melakukan acara, dan itu bagus sebenarnya. Iya. Ya kan, ya itu mau menjaga kita juga. Iya, betul. Betul. Nah, ini Nah, nih. kembali ke yang saya sampaikan tadi, terus saya sebagai pengawas, saya memang kadang-kadang ada agak galak nih Mas Riza, Mas Sony. Jadi kalau memang ada yang MC yang lupa tugasnya tadi itu, kemudian apalagi ada sempat komplain gitu ya, ada sempat komplain yang entah keluarganya, entah atau siapapun yang kok MC-nya nggak itu, nah itu menjadi tugas saya. Menjadi tugas saya untuk membina bahwa mengingatkan kembali paling tidak, membekali mereka, ini loh sekarang MC itu harus seperti ini, seperti yang saya contohkan tadi. Dari asosiasi ada pelatihannya. Ada, atau itu ada, ya? ada pelatihannya, ada pelatihannya. Bahkan nanti malam, Sosialisasi lah minimal. bahkan nanti malam kita ada sharing session bagaimana MC di saat pandemi itu selalu kita komunikasikan gitu. Ada hal yang baru kita komunikasikan. Kan peraturan dari pemerintah juga istilahnya ada perubahan dari 3M kemudian sekarang harus 5M plus 1D itu kan. Itu kan harus kita komunikasikan ke mereka. Tapi yakin nggak sih ini PPKM level 4 nih bakalan turun dari level 3? Apa jangan-jangan langsung dihilangin? Soalnya kan di DKI ini kasusnya sudah nurun ya? Ya, Bener jadi nggak? dari data yang ada sesuai dengan pemberitaan yang pernah saya dengar, jadi di DKI utamanya ini karena kita memang bicara DKI ya. Betul. Kalau Jawa Barat memang sudah level turunnya level beberapa udah levelnya daerah turun turun 3. level. Nah, Jawa Barat sudah turun ke level 3. Oke. Tapi DKI masih di level 4. Nah, maksud saya begini. Di DKI ini maaf penduduknya secara tingkat pendidikannya juga lebih tinggi. Iya. At least memang ada beberapa yang itu, tapi persentasenya mereka adalah pendidikannya lebih tinggi. Artinya mereka akan lebih mempunyai kesadaran bagaimana membangun sesuatu untuk menjadikan bahwa Jakarta ini yuk kita turun level yuk gitu. Iya dong. Artinya banyak orang yang sudah yang istilahnya sudah mendambakan ini Jakarta saatnya sudah turun level Sekarang gitu. pengarahannya nggak sulit-sulit amat. Iya betul. Bukan. Jadi ini Ya, menurutnya itu karena kesadaran warga Jakarta Ya. sekarang tuh sudah yang divaksin banyak. ya gitu. Ya, kita selaku pelaku industri sama WFH kemarin Betul. PPKM ini tidak ada aktivitas sama sekali. Iya. Ya kan? Betul, Kita betul, stay di betul. rumah. Betul. ya kan? Betul. Dan kita memang melakukan ini tuh memang untuk apa namanya? Untuk membantu program pemerintah Ya. biar cepat selesai. Ya, loh. betul. Iya. Kita nggak mau juga berlama-lama gitu. Jangan Apalagi kita mau menuju ke 17 Agustus kemerdekaan. Iya. Semangat kita dong. Ya, jadi mudah-mudahan dan ini juga berkaitan dengan, nah ini agak-agak nyimpang sedikit dengan apa yang saya sampaikan. Mungkin ini tapi bisa diambil sebagai acuan oleh pemegang kepentingan kita atau pemegang otoritas yang nanti akan mengumumkan oh ini turun level dan lain sebagainya. Iya. Jadi kalau orang tua saya mengatakan kita ini tahun 2013 ini bukan tahayul, 2013 sampai 2021 bulan Agustus ini kita masuk di namanya Windu Sengoro. Oh. Windu Sengoro itu kalau hitungan Jawa 8 8 tahun. Orang itu sengsara. Pak. Sengoro itu sengsara. Memang kita harus mengalami hal itu dan itu nanti akan selesai setelah 1 Muharram. Alhamdulillah. 1 Muharram Hari ini hari terakhir Windu Sengoro. Windu Sengoro. Ya, dan setelah itu kita akan memasuki apa yang disebut dengan Windu Sancahyo. Sancahyo itu cahaya, terang. Mudah-mudahan Amin. nanti di bulan Agustus ini memang kita akan memasuki di Windu Sancahyo itu ada Secercah keajaiban yang harapan. luar biasa sehingga Amin, COVID amin. ini segera mereda kemudian hilang dari negeri kita yang Bukan kita cintai. Amin. Ini bukan segera tayo, bukan pertimbangan karena saya tahu Pak Jokowi pasti percaya soal ini. Percaya soal ini. Jadi Benar. pesan saya ke Pak Jokowi adalah perintahkan ke Disparekraf atau siapapun itu, Pak. Ayo, Pak, bukan Udah dibuka perintah. saja, Pak. Ayo, Gitu. Pak, Ini ayo. kita sudah mau masuki Windu Sancahyo ini, Pak. Biar Bapak nanti 2 tahun ke depan ini ada cahayanya, jangan Amin. gitu. Ayo, Pak. Itu. 2 tahun ke depan. Insya Allah kalau Bapak berani memerintahkan untuk istilahnya ke apa ya?
untuk membuka walaupun memang terbatas. Biar cahaya tuh Iya, biar kelihatan. Karena memang menurut itu apa namanya dari orang-orang tua Iya, yang dipercaya. Dan itu dipercaya. Itu dipercaya. Kalau masalah saya percaya mas, coba ini dibuka cahaya bagi kita. Iya. Cahaya banget bagi Iya. kita. Iya. Cahaya. Betul. Cahaya banget. Begitu Bapak umumkan ya sudah kita PPKM turunin ke level 1 1 saja ya. gitu. Itu udah Udah cahaya, gedung-gedung ya. udah cahaya, Pak. Secara Gitu, Mas. otomatis ya Bapak. Iya. Tidak perlu harus ada hitung-hitungan dari Windows. Iya sampai betul, nggak itu usah, jadi- nggak usah. Itu udah pasti ya. Iya. Tapi ketika ini nggak dibuka ya cahayanya itu nggak terbuka. Udah terbuka. Nah, Benar. Pucat aja yang ada, udah Iya. pucat aja. Saya utamanya yang pucat. Kebijakan Pak Jokowi, Pak Anies, Iya, ya kan? itu. Tolong menjadikan ini sebuah renungan atau bahan pertimbangan Iya, ya. iya. Artinya nggak usah takut, utamanya di cluster wedding itu belum pernah terjadi, Pak. Kita Iya, akan bantu, iya, gitu iya, kan? benar. Kita akan bantu, kita akan sosialisasikan itu terus-menerus dan kita akan mengingatkan seperti yang tadi saya sampaikan dan saya lakukan. Iya. Artinya bahwa ada yang kerumunan, yuk deketin, tegur, Iya. ya gitu. karena dunia wedding saya rasa juga pasti penyumbang pemasukan ke daerah, ke Iya, pasti iya, iya. pasti Betul, pemasukannya. Dan betul. sumber ekonomi itu akan jalan dimulai. Iya. Karena pelaku jasa wedding ini memakan porsi ya kalau dari sisi keuangan, dinas pariwisata industri pariwisata ini paling besar loh. Iya. Betul ya. Iya. Karena melibatkan tadi Pak Ustadz Gopar udah bilang ada rencana ada 33 Iya. item terkait untuk Itu. penyelenggaraan Itu ini. belum lebih detail lagi, belum masukin ojol lah sama Iya, tukang. iya, itu termasuk udah di dalamnya. Ojol sudah mau. Pasti, Pak, ya. Betul. Benar. Jadi sudah berdasarkan data Iya. bahwa ekonomi akan berjalan. Iya. Ya sumber-sumber ekonomi akan Ini kan termasuk membantu pemerintah toh. Pemerintah. Ketika ekonomi itu bergerak, ekonomi Iya. hidup, Iya. itu kan juga membantu pemerintah untuk. Nah, ngomongin ekonomi nih Pak, pasti Ya. kan sebagai dewan pengawas sih banyak nih curhat-curhatan dari Bukan cuma curhatan, nangis maksudnya. Iya, emang ini nangis juga. Nangis. Oh, Maaf. dan saya ini berdua udah sempat sakit dada kiri loh Pak. Iya kan. Sama kanan juga tuh. ini doang masih belum dada Sama kantong kanan. Saya itu sampai Pak Gopar juga gitu Pak? iya, Oh, sama. Jadi Saya sama. yang itu sama Pak ya? Sama. Jadi udah ini membuka rahasia pribadi. Kita ini namanya ngobrol-ngobrol. Iya. ngobrol. Kan kan ini kan jenjangnya ada PSBB kan? Iya. PSBB itu 6 bulan itu ngabisin tabungan. Ngabis. Jadi nol, di buku tabungan itu nol. Nol. Ya, kemudian Iya. berlanjut PPKM mikro. Iya, bro. Menelan motor 2. Ini mau kita agak ketawa tapi gimana? Sebenarnya Itu kenyataan. kita Mau Menderita tapi kita harus tersenyum. ya, tersenyum gitu, tersenyum. Terus kemudian setelah motor 2 akhirnya BPKB mobil sekolah. sekolah biar lebih pintar Nah ini ya. kalau sampai ini diperpanjang lagi dan dunia wedding masih seperti ini, saya nggak tahu sekolahnya sampai kapan. Apakah bisa? Pak Gopar masih bagus mobilnya bisa disekolahin. Saya nggak bisa diterima sama sekolah mana. Kenapa Mas? Itu terlalu pinter. Jadi gini intinya ya Mas. Jadi intinya gini. Jadi intinya ketika wedding ini kemudian buka, itu tadi yang termasuk Mas Sony bilang, termasuk ojol pun dapat rezeki dari situ. Iya. Nah, termasuk belum yang fotografernya, kemudian studio cetaknya dan lain Iya. sebagainya, tukang figuranya, pokoknya banyak banget ya. 33 macam yang Iya. kemudian itu berada di bawah ini. Kalau dirinci itu, pemasukan iya. itu ya 33 pelaku usaha yang memang Iya. bisa dapat imbas yang memang bagus kalau Iya. memang wabah ini atau PPKM ini segera diturunin lah ya. Iya. Atau kita berdoa mudah-mudahan apa yang udah kita lakukan ya sudah pada vaksin juga punya Iya. kesadaran tinggi ya, Betul. itu bisa memberikan keyakinan kepada pemangku kebijakan ya. Iya. Ya buka, kita siap mendukung, kita sudah juga melakukan pendukungan kepada pemangku hajat ya kan, ayo kasihlah kita kesempatan. Iya. Dan ini apa namanya Hindu Sang Cahyo. Sang Cahyo itu Cahayanya memang benar-benar terbuka. benar-benar terbuka. Iya. Ibaratnya mentari di ufuk Iya. itu ya kan. Nah, Jangan sampai Windu Sang Cahyo ini karena kelamaan. Kelamaan. Ya. Bukan jadi Windu Sang Kakalang. Sang ini Mas. Sampai ini sang kalah. Iya. Ya jangan sampai. Jangan sampai. Gitu. Kita kan punya harapannya kan Betul. istilahnya kita punya harapan baik lah Ya. gitu. Kita punya harapan baik. Gini Pak Gopar, Hmm. selain nih ngomongin masalah tadi ekonomi udah ini udah ke depan ya kira-kira buat
asosiasi atau buat Pak Gokar sendiri, harapannya memang tadi Nusantara Cahyo, tapi buat kebaikan MC itu seperti apa sih? Oke. Ya, Jadi Pak Gokar udah planningin. iya, jadi kalau di HIPAPI sendiri kan memang kita punya kerjasama dengan beberapa instansi, Ya. dengan ini, dengan beberapa teman-teman asosiasi juga. Ya. Nah, kalau dari kami dari HIPAPI, harapannya yaitu tadi bahwa pemerintah akan segera membuka keran untuk wedding ini. Ya. Kemudian yang kedua, kita punya harapan bahwa selama ini MC itu kadang-kadang cuman dipandang sebelah mata gitu kan, dipandang sebelah mata. Ternyata di era pandemi ini orang baru bisa terbuka bahwa peran MC sangat besar. Karena ternyata memang setelah running acara itu, yang akan lebih berperan itu mengendalikan itu adalah MC, termasuk mengendalikan bagaimana jalannya acara, bagaimana prokes itu tetap berjalan dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu profesi MC ini akan menjadi sangat-sangat dibutuhkan di hari-hari mendatang. Oleh karena itu ya harapan saya bahwa kita sebagai mitra sejajar, ya kita sebagai mitra sejajar. Nah ini Mas Reza karena kebetulan terlibat di dalam APSI ya Mas Reza. PPJI Pak. Oh iya sorry PPJI lah. Nah ini yang kadang-kadang kita menjadi sakit itu karena di situ MC itu masuk di bonus. Bonus, coba lihat aja di brosurnya beberapa catering itu. Bonus MC, bawahnya kambing guling, terus itu satu. Itu kejadian loh, Mas Reza, ini saya cerita ya, gitu. Jadi saya itu mau ditukar 2 tabung es doger. Kalau saya enggak. Iya, makanya saya cerita sama Mas Reza, nanti yang bagi teman-teman yang Nanti setelah ini untuk record cateringnya siapa ya? Iya. Apakah cateringnya anggota atau enggak? Jadi mau itu keren es doger. Wah, 2 es doger. Jadi gini. Satu. Jadi ceritanya gini, saya masuk ke MC itu kan di paket itu. Nah, kemudian si pemangku hajat itu ternyata saudaranya MC. Nah, dia bilang sama cateringnya, "Pak, ini saya kan sudah punya MC. Jadi saya MC dari paket saya keluarin. Nah, saya dikurangin berapa?" Si bapak yang punya catering itu nggak bisa. Oh, nggak bisa dikurangin Bu, nggak bisa di take out, bisa ditukar dengan makanan. Sebentar, saya cerita. Kalau kalau ditukar kambing guling saya masih lumayan lah, gitu kan. Intinya Masih apa gitu kan. terus Ya kan. Terus ya kalau gitu gimana Pak? Bisa ditukar dengan makanan gitu kan. Terus makanannya apa Pak? Gitu. Terus bisa dengan es doger 2 galon Bu. Gitu. Saya gimana Mas? Saya sakit banget itu Mas. Nyari untung gitu. Kok Pak Ustadz bisa tahu itu dari pemangku hajat yang ngomong? Aku rapat. Aku di situ. Ya Allah, itu lagi di rapat di muka umum. Iya, aku di situ. Aku ada di situ. Ya Allah. Mau di 3 Gitu. galon kek, jangan 2. Teman-teman catering jangan memperlakukan MC seperti Itu. itu. Karena bonusnya di situ tertulis es doger, terus somai dan lain sebagainya itu. Makanya karena itu masuk ke bonus Bu, jadi bisa ditukar dengan itu. Jadi misalnya di situ bonusnya es doger 2 galon, berarti MC-nya berarti 2 galon lagi, nanti Ibu esnya 4 gitu. Jadi yang 2 mewakili MC. Sakit banget saya Mas. Akhirnya apa? Akhirnya apa? Catering itu sekarang udah nggak saya MC lagi. Sakitnya tuh di sini gitu loh. Nah itu yang Lihat para catering. Iya, teman tuh. Katanya kalau kambing guling boleh. Kalau kambing guling masih bagus deh. Iya bagus. Agak naik nih dikit lah. 2 es doger. Es doger coba bayangin. Nyari Gitu. untungan jangan parah-parah Gitu. juga lah. Iya, ini sakit kan Ini Mas. bukan catatan. Pokoknya MC jangan tuker es doger. Hah? Kayak yang jadi masalah yang sakit itu lagi
gitu nih kalau gitu itu kan dia pakai itu dan di depan halayak semua. Iya, dan saya sudah presentasi tentang rundown itu saya sudah presentasi. Cuman ibu ini bilangnya punya MC dari saudaranya itu sudah di terakhir-terakhir Waduh, gitu. ya. Aneh juga. Kalau mau pembatalan MC, mau yang sebelumnya nggak usah datang. Nah, maksud saya begitu. Technical meeting segala. Maksud saya begitu. Endingnya gimana tuh? Endingnya memang saya nggak MC. Jadi tetap itu keren. Ya saya nggak tahu lah. Terus tukerannya dapat berapa Pertanyaan itu saya nggak tahu. satu, Bapak dapat kiriman SDG. Coba nanti kita bilang sama apa namanya bagian hubungan industriali. Iya. Ya PPJI dicari tuh siapa catering. Pak Ustadz dan tahu saya ya. Iya. Apakah STJ apa yang benar bisa ditukar jasa MC? Iya. Ini Ini kenyataan kejadian. Gitu. Tahun berapa tuh Pak? Tahun 2000-an lah. Saya malu loh Pak. Terus terang, saya malu loh. 2002-an lah. Tahun 2002-an Saya lah. sebagai catering yang hits. Iya. Saya malu loh. Hits Itu saya. ya. Jadi gitu aja. Jadi harapan saya gitu. Tahu, Pak. Oke. Kalau Casablanca saya tahu karena saya ikut. Kalau Casablanca tahu. Tahu. Bukannya masih pakai kambing kuning. Casablanca enggak Kenapa bonus loh. sampai Karena saya ikut merintis ini. Jadi kalau keterlaluan Anda kalau sampai menentukan. Jadi kalau Casablanca itu udah kayak catering saya sendiri. Oh, berarti bagi hasil, Pak. Bagi hasil. Ustadz Gopar ini benar-benar membimbing Casablanca untuk menjadi catering Yang baik ya. Ya. baik. Dan dari sejarah masih di Di mana, Pak? dapur masih di sana. Nah, itu saya Kantor lama. Kantor lama. Tahu kan? Tahu. Jadi dari situ. Benar-benar Jadi alhamdulillah. ini Ustadz Gopar Pan ini mah udah CS banget ya, sama Casablanca udah CS banget. Ya, Cuman sekarang jam terbangnya tinggi. Waktu kerjanya naik kelas. Tapi sempet dihargai PS Dogger. Ya, makanya sakit banget itu, Mas. Ya, kok dari tahun 2015 sekarang masih dibahas masih sakit. Iya, benar. dan itu inget seumur hidup saya kan saya ingat itu. Seumur hidup saya ingat. Dan alhamdulillah catering itu kualat, akhirnya catering itu bubar. Bubar, suaminya bubar, istrinya bubar. Saya malu pas sebagai catering, Mbak. Bener pas itu kok jadi kayak begitu. Iya, makanya karena ya itu tadi. Karena lo ini kan MC-nya kan bonus kan Pak, bisa ditukar dengan itu. Ah, ya udah. Karena Ini pengalaman MC-nya banget. masuk di bonus gitu. Saya Iya, punya iya. catering juga gitu. Ah, makanya bisa ditukar tapi ya dengan sesuai dengan makanan bonus ya. Udah. Alhamdulillah nih ya bicara seneng banget nih. Pak Gopar mungkin ada ini Pak buat ada apa? Motivasi lah buat kita semua di Oke. wedding ini Pak. Oke. Biar cepet buat membangkitin semua ada di wedding ini biar kita saya menguatkan lah Pak. Ya betul. Masing-masing Betul. menguatkan. Makanya bagi teman-teman yang tergabung di dalam industri wedding, yuk kita sama-sama kita kasih edukasi kepada orang-orang yang mau menggunakan jasa kita. Kalau ASG Perindo yang berkaitan dengan gedung, ya mereka kasih edukasi Ya. bahwa menggunakan gedung ini kapasitasnya segini, nggak boleh lebih. Kadang-kadang juga ada yang nakal juga, karena juga udah iya nggak taunya di sampai di hari H beda kan banyak itu kan kejadian kan Betul. gitu. Nah itu yuk kita sama-sama seperti ini. Menjaga Kemudian ya. kemudian kalau yang teman-teman yang lain juga sudah itulah yang paling penting kita laksanakan, kita bersinergi satu dengan yang lain. Betul. Ya, Saling mendukung. saling mendukung satu dengan yang lain. Sinergi, ya. Dan sekali lagi harapan kita kepada pemangku kepentingan dalam hal ini Disparekraf, ya Pak, kita buka saja Pak gitu. Saya meyakinkan bahwa industri wedding tidak akan membawa klaster baru, dan saya pastikan bahwa protokol kesehatan di industri wedding di rangkaian acara wedding pasti akan terlaksana dengan baik, karena kami selaku MC nanti akan menjadi corong pertama dan akan selalu mengingatkan, akan selalu berbuat agar protokol kesehatan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Itu saja. MC humasnya pemerintah. Iya, memang seperti itu. Ini udah kita harus waktu nih. Udah wow banget nih Toker nih. Kita juga belum makan siang nih, Ya. Bapak. Ada yang nungguin kita nih, Pak Ustadz. Ya. Ada salah satu teman catering nih dari Kadinya Catering. Oh, gitu? Tadi kita kasih bakso. Oh, ya. Terima kasih. Baksonya enak banget. Ya, Uma ya. Makan siang Pak Ya. abis ini ya. Oke. Terima kasih banyak. Sama-sama. Waktunya Pak. Sama-sama Mas Adi, Mas Eja, sama-sama. Mudah-mudahan sehat. Amin. Salam buat teman-teman di Amin. Kampi dan keluarga ya. Nanti kita sampaikan. Ya. Oke, Toker. Jangan lupa
saksikan terus program bincang-bincang kita nih ya. Jangan lupa subscribe, tonton, Ya. like, Yes. gratis, sumpah gratis, tinggal yang lonceng dipencet aja. Saya kasih bonus yang subscribe kalau mau belajar MC saya kasih gratis. Woi, dasar. Ingat, bonus tidak bisa ditukar SDB. Ingat. Oke, kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Bukan. Let's talk it.